Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Farhan dari semester 6 Prodi Sistem Informasi, akan menjelaskan tentang proposal yang berjudul Sistem Pakar Berbasis serta Inti Faktor untuk Mendiagnosa Kondisi Kesehatan Mental. Langsung saja kita mulai. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental merupakan bagian integral dari kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Secara global, terdapat lonjakan kasus gangguan kesehatan mental yang semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Menurut WHO, gangguan kesehatan mental adalah salah satu penyebab utama beban penyakit di seluruh dunia, dengan dampak yang luas mulai dari kualitas hidup yang menurun hingga dampak ekonomi yang signifikan. Selanjutnya itu rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah yang ada. Yang pertama, bagaimana pendekatan serta indikator dapat diaplikasikan secara efektif dalam mendiagnosa kondisi kesehatan mental. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kepercayaan dalam penilaian kondisi kesehatan mental. Yang ketiga, bagaimana sistem ini dapat mengatasi permasalahan umum dalam diagnosis dan penanganan kondisi kesehatan mental. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, menyediakan solusi efektif dalam menangani permasalahan diagnostik dan penanganan kondisi kesehatan mental. Kedua, mencapai tingkat akurasi tinggi dalam mendiagnosa kondisi kesehatan mental melalui pendekatan sistem pakar berbasis serta inti faktor. Selanjutnya itu metode penelitian. Ada 3 tahap metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari buku maupun artikel yang berhubungan dengan topik tersebut. Kedua, analisis data secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam presentasi gejala diagnosis. Yang ketiga, penerapan metode serta inti faktor untuk menghitung tingkat keyakinan dalam mendiagnosis gejala-gejala kesehatan mental. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Sistem pakar berhasil mendiagnosis gejala-gejala kesehatan seperti berikut. Yang pertama, kondisi depresi mendapatkan hasil 0,99, kondisi gangguan kecemasan mendapatkan nilai 0,54, kondisi fobia mendapatkan nilai 0,72, dan kondisi dissociative disorder mendapatkan nilai 0,24. Sistem ini juga memberikan solusi yang relevan berdasarkan kondisi-kondisi kesehatan mental yang teridentifikasi. Kesimpulan, yang pertama, metode serta inti faktor dapat diterapkan secara efektif dalam sistem pakar untuk kesehatan mental. Yang kedua, memberikan diagnosis yang lebih cepat dan akurat, membantu mengurangi kesenjangan dalam akses layanan kesehatan mental. Yang ketiga itu kelemahan, keterbatasan validitas data dan ketergantungan pada input pengguna. Selanjutnya itu ada flowchart metode penelitian. Flowchart metode penelitian menunjukkan 4 tahapan utama. Pertama yaitu pengumpulan data, melibatkan pengumpulan informasi terkait gejala dan kondisi kesehatan mental. Yang kedua itu ada analisis data dan kebutuhan sistem, untuk memahami dan menentukan kebutuhan sistem berdasarkan data yang dikumpulkan. Ketiga itu perancangan sistem, melibatkan pembuatan model dan algoritma serta inti faktor serta desain antarmuka pengguna. Terakhir, pengujian metode dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dan menghasilkan diagnosis yang akurat. Flowchart ini mencerminkan alur kerja sistem yang sistematis dan terstruktur dalam pengembangan sistem pakar. Selanjutnya, flowchart sistem komputerisasi. Terdapat 3 aktor yaitu pakar, admin, dan user. Flowchart sistem komputerisasi menunjukkan alur proses data dari pakar, admin, hingga pengguna atau user. Pakar memasukkan data kondisi, data gejala, data solusi, dan data nilai CF pakar ke dalam sistem melalui admin, yang kemudian memasukkan data tersebut ke dalam sistem pakar. Pengguna menginput data pilihan gejala dan data nilai CF user ke dalam sistem. Sistem pakar mengolah semua data input ini menghasilkan hasil identifikasi kondisi kesehatan mental. Alur ini menggambarkan interaksi antar pakar, admin, dan pengguna dalam pengguna sistem untuk menghasilkan diagnosis kesehatan mental.
Yang selanjutnya itu ada DFD level 0. Sistem pakar berbasis serta indikator untuk mendiagnosis kondisi kesehatan mental melibatkan admin dan user. Admin memasukkan data gejala, kondisi kesehatan mental, solusi, dan nilai serta indikatornya dari pakar, serta dapat mengakses informasi user dan hasil konsultasi. User memasukkan data pribadi dan gejala yang dialami, serta memberikan nilai CF berdasarkan keyakinan mereka. Sistem proses data ini dan memberikan hasil konsultasi yang menunjukkan kondisi kesehatan mental user. Sistem ini memungkinkan diagnosis yang akurat dan informatif serta membantu admin mengelola informasi terkait. Selanjutnya, flowchart metode CF. Flowchart metode CF dimulai dengan memilih bobot gejala yang diidentifikasi. Selanjutnya, sistem menghitung CF berdasarkan aturan pakar dan mengkombinasikan nilai CF dari berbagai gejala. Setelah itu, sistem menentukan nilai tertinggi dari kombinasi tersebut dan menetapkannya sebagai hasil akhir. Proses ini memastikan diagnosis kesehatan mental berdasarkan nilai kepastian yang terhitung secara sistematis. Selanjutnya itu ada tabel gejala yang dimulai dari gejala 1 merasa sedih atau kosong hingga 20 gejala yang terakhir itu kehilangan ingatan yang tidak dapat dijelaskan. Selanjutnya tabel kondisi, ada 6 kondisi yang ada, yaitu depresi, gangguan kecemasan, fobia, OCD, PSTD, dan dissociative disorder. Selanjutnya tabel solusi dari masing-masing kondisi tersebut. Masing-masing kondisi memiliki 4 solusi seperti pada tabel yang ada. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu memberikan diagnosis cepat dan akurat, membantu mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan mental. Kelemahannya keterbatasan dalam validitas data, ketergantungan pada input dari pengguna. Mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang juga. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.